Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu bersama keluarga, bersama sahabat, kenalan, bersama komunitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih saudari-saudara sudah setia mendengarkan Renungan Mutiara Pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Minggu biasa ke-7 tahun C. Sarmagus CSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas, ini paralel dengan khotbah di bukit ketika Yesus menyampaikan pesan-pesan yang sungguh membuat kita berpikir keras. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Bayangkan saudari-saudara ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, yang benar saja. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita dibenci kok diminta berbuat baik. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Minta berkat untuk diri sendiri saja, itu seringkali memang menyenangkan, tetapi minta berkat kepada orang yang membenci atau minta berkat untuk orang yang membenci, itu sesuatu yang tidak mungkin. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Apa pula ini? Bila orang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Apalagi bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga dia ambil bajumu.
sebuah firman yang tentu kita tidak ingin dengar sebagai manusia. Tetapi sebagai orang Kristiani, saudara-saudara, justru harus kita simak dengan baik, karena ini menyangkut identitas, status hidup sebagai pengikut Kristus. Kemudian Yesus menyampaikan semacam sebuah perbandingan. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Orang berdosa juga begitu. Tak ada bedanya kalau cuma seperti itu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa pula jasamu? Orang berdosa juga berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan mendapat balasan, apa jasamu? Kan orang berdosa juga buat itu. Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah, saudari-saudara, kalau kita tidak ada bedanya dengan orang berdosa, apakah nilai lebih yang kita tawarkan untuk dunia? Justru karena kita tadi saya katakan, identitas kita adalah pengikut Kristus. Status hidup kita itu adalah orang-orangnya Kristus, orang-orangnya Tuhan. Apa bedanya dengan yang bukan pengikut Kristus? Disinilah yang menjadi letak permenungan kita, saudari-saudara. Artinya memang sebagai orang-orang Kristiani, kita harus memberikan nilai lebih. Kita harus memberikan kualitas lebih kepada dunia, supaya semakin banyak orang yang melihat apa yang kita lakukan memuliakan nama Allah di surga. Jadi kita harus memberi nilai lebih dari status hidup sebagai pengikut Kristus. Itu yang membedakan kita dengan orang jahat. Saya ingat salah satu, katakanlah ini sebagai sebuah kalimat bermakna atau kata bijak, saudari-saudara, mengatakan begini: jika Anda tidak mengampuni orang yang berbuat jahat kepada Anda, maka ada 2 orang jahat. Saudari-saudara, kadang-kadang kita merasa diri sebagai orang baik, kita merasa diri sebagai bukan orang jahat ketika kita mampu menghukum orang jahat. Padahal dengan cara demikian, ketika kita tidak memberikan pengampunan, maaf, dan sebagainya, sebetulnya kita tidak berbeda dengan dia. Maka kalimat tadi benar, jika kamu tidak memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada Anda, maka ada 2 orang jahat. Satu, dia yang jahat. Yang kedua, kita sendiri yang tidak mampu memberikan pengampunan. Kita juga jahat dong. Ini, saudari-saudara, kita harus memberi nilai lebih, memberi kualitas lebih dalam hidup bersama sebagai orang-orang yang berstatuskan Kristiani. Kemudian Yesus menegaskan dengan mengatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, berilah pinjaman tanpa mengharap balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Ini nilai yang harus kita beri makna di dalam hidup kita. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang bahkan berbuat jahat kepada kita, memberi pinjaman tanpa berharap balasan. Maka ganjaranmu besar di surga dan kamu menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Maka kalau kita mau disebut anak Allah, saudari-saudara, kita harus mampu memberikan nilai lebih dalam hidup ini. Kita harus mampu memberikan sesuatu yang berbeda. Harus ada kualitas nilai plus kita dibanding orang-orang lain. Tapi kalau sama saja, kita tidak memberikan kesaksian hidup yang lebih baik, maka rasanya sia-sia menjadi pengikut Kristus. Selanjutnya, saudari-saudara, kita dengar dikatakan alasan mengapa kita harus mengasihi musuh. Sebab ia, yaitu Allah, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih.
dan terhadap orang-orang yang jahat. Maka selanjutnya muncul satu kalimat yang menentukan. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Kita harus murah hati seperti Bapa. Misericordia sicut pater. Begitu ketika Paus Fransiskus menetapkan, saya lupa persisnya, beberapa tahun lalu menetapkan tahun kerahiman ilahi. Temanya Misericordiae sicut pater. Murah hati seperti Bapa. Ini yang diulang hari ini. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu di surga murah hati adanya. Karena kita anak-anak Allah, maka kita harus hidup seperti Allah sendiri yang murah hati kepada setiap orang. Orang jahat maupun orang baik diberi hujan yang sama. Orang jahat maupun orang baik diberi sinar matahari yang sama. Tuhan tidak membeda-bedakan. Inilah yang harus menjadi standar kita, saudari-saudara. Standar hati Bapa, sebagaimana Bapa murah hati, demikianlah kita. Selanjutnya ada sebuah catatan yang bagus untuk kita yang seringkali kita tidak pikirkan atau kita tidak maknai dalam hidup ini. Dikatakan ukuran, jangan kamu menghakimi maka kamu pun tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum, kamu pun tidak akan dihukum. Ampuni maka kamu diampuni. Berilah maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Maka saudari-saudara, ukuran yang harus kita pakai itu adalah ukuran Tuhan sendiri, yaitu murah hati seperti Bapa. Kalau kita pakai ukuran kita sendiri, jangan-jangan ukuran kita seringkali egois. Seperti yang saya bilang tadi, mengasihi musuh. Mampukah kita mengasihi musuh, berdoa bagi orang yang mencaci kita yang benar? Tidak mudah, saudara-saudara. Tuntutan Yesus, ajaran Yesus memang radikal. Tapi justru karena itu, lalu ada sebuah nilai plus, kualitas lebih yang akan memberikan pembeda mana pengikut Kristus, mana yang bukan. Kita akan menjadi pengikut Kristus yang baik kalau standar kita, kalau ukuran kita adalah murah hati seperti Bapa. Kalau murah hati, percayalah, yang bersalah kepada kita atau yang membuat kita kemudian sakit hati, mampu kita ampuni. Yang membuat kita menderita, mampu kita beri maaf. Orang yang menghakimi, menggosipkan, menghancurkan nama baik kita, bisa kita beri pengampunan. Sebab bukan soal dia yang menjadi acuan tindakan kita. Tapi kita lakukan itu karena kita anak-anak Allah. Allah yang murah hati. Demikianlah anak-anaknya harus murah hati seperti Bapa. Semoga saudari-saudara firman Tuhan hari ini meneguhkan kita di dalam seluruh aktivitas, di dalam perjumpaan, di dalam pengalaman-pengalaman di mana kita seringkali berjumpa dengan macam-macam orang dengan macam-macam karakter, macam-macam orang dengan macam-macam perilaku. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang di depan kita manis, di belakang ternyata lidahnya berbisa. Itu semua menjadi catatan kepada kita bahwa bukan karena dia saya menjadi orang baik, tapi karena Tuhan. Karena Tuhanku baik, maka aku baik. Karena Tuhan murah hati, maka aku murah hati. Bukan karena orang atau sesamaku baik, maka aku baik. Karena itu berarti kita pakai standar manusia. Kita harus memakai standar Tuhan sendiri. Ketika kita punya hati yang penuh dengan kemurahan, murah hati, maka segala sesuatu yang baik bisa muncul, bisa lahir dari hidup kita. Mari saudara-saudari, kita senantiasa memiliki
hati yang penuh dengan kemurahan seperti Bapa. Dengan demikian, kita memberikan kesaksian hidup yang baik, kita memberi nilai yang berbeda bagi dunia. Sebagai orang Kristiani, kita memuliakan Tuhan melalui standar-standar yang Tuhan telah tentukan, yang dengan konsisten, konsekuen kita laksanakan. Selamat mengasihi, selamat bermurah hati, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang murah hati, kami bersyukur karena Engkau sungguh Bapa yang baik. Bapa yang tidak memperhitungkan kesalahan kami. Bapa yang selalu menerima kami kembali ketika kami jauh daripadamu, ketika kami jatuh, ketika kami seringkali melupakan ajaran-ajaran-Mu dengan tahu dan mau. Ampuni kami Tuhan, dan semoga kami diteguhkan untuk memiliki kemurahan hati seperti yang Kau sendiri, sehingga setiap orang akan menjadi sesama bagi kami, bukan musuh, bukan lawan, tetapi teman seperjalanan menuju Engkau sendiri. Semoga hidup kami sebagai orang Kristiani mampu memberi kesaksian hidup yang baik, mampu memberi nilai lebih, mampu memberi rasa yang lebih baik di tengah dunia yang penuh dengan macam-macam tawaran yang bisa saja menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Tuhan, ingatlah dengan penuh kasih akan anak Abel yang sedang sakit, yang saat ini terus menjalani proses penyembuhan pemulihan. Berkati seluruh intervensi medis yang dilakukan, juga untuk anak Sonia yang sedang sakit demam berdarah. Semoga Engkau berkati sehingga seluruh usaha pengobatan menjadi sarana bagi-Mu untuk mengalirkan rahmat kepulihan kembali. Tuhan, kami percayakan semua orang yang berharap kepadamu, yang merindukan berkat-Mu, yang sungguh mengharapkan jamahan-Mu. Semoga Engkau memberkati dengan cara-Mu yang bijaksana. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.